Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas perbincangan hangat yang sedang menjadi buah bibir masyarakat hari ini. Tentang bagaimana slang itu mengeluarkan bukan album ya, single yang berjudul Republik Fufu Fafa. Dan kemudian tidak lama setelah itu terdengarlah kabar bahwa Partai Demokrat SBY mensomasi beberapa akun karena merasa dirugikan karena menyangkut pautkan Demokrat atau SBY di balik kisruhnya ijazah palsu fitnahan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Saya mau bahas dan mau mengatakan, memperkirakan atau berasumsilah lebih tepatnya bahwa semuanya saling berkaitan jika kita melihat semua ini, teman-teman. Semuanya saling berkaitan dan kemudian menuju kepada satu arah, satu tujuan, satu resolusi mereka di tahun 2026. Tentu saja ini hanya dugaan, bukanlah sebuah fakta. Ini disclaimer terlebih dahulu ya, karena jangan-jangan kita disomasi juga, teman-teman. Ya, disclaimer ini bukanlah sebuah fakta karena tidak mempunyai bukti. Ini hanya sekedar asumsi kita saja, penilaian kita saja yang awam ini, teman-teman. Melihat resolusi yang mereka punyai bahwa 2026 akan memaksulkan Gibran. Dalam hal ini Roy Suryo mengatakan resolusi 2026 maksulkan Fufu Fafa. Nah, saya ketika mendengarkan lagu dari Slank, teman-teman, dengan judul Republik Fufu Fafa, itu memberikan respon perlawanan bukan berarti mengiyakan bahwa Fufu Fafa adalah Gibran. Kita pahami dulu bahwa Fufu Fafa, pendukung Gibran tidak meyakini Fufu Fafa adalah Gibran. Akan tetapi kita sama-sama tahu Fufu Fafa adalah isu fitnahan tuduhan yang kelompok Roy Suryo ini akan giring untuk menyerang Gibran habis-habisan lewat fitnahan bahwa Fufu Fafa adalah Gibran. Ya, dan kemudian somasi terhadap 3 akun yang salah satunya adalah ketua YouTuber Nusantara yang dikatakan si Roy Suryo adalah ceboker Nusantara. Karena katanya YouTuber Nusantara orang-orangnya itu kerjaannya hanya melakukan cebok saja. Ya biarkan saja teman-teman ya. Ya, kita bahas lebih lanjut, kita dengarkan dulu full pernyataan dari Roy Suryo, teman-teman. Hari ini, saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Ini partai yang besar ya. Awas, Dan bahkan kalau saya pinjam lagi istilah atau gaya sarkastik awal tahun baru 2026, saya seperti kemarin, selain ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada grup band legendaris Slank yang telah mengunculkan single yang sangat bagus, Republik Fufu Fafa, ya kita nggak usah pertanyakan lagi Fufu Fafa itu siapa. 99,9% sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fufu Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya, itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya. Karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya, putih itu. Dan apa? Membuat podcast. Dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk Slank juga semakin cerdas
dengan Republik Fufafa, dan kita terus gulirkan resolusi tahun 2026, yaitu maksulkan Fufafa. Ya, kalian mendengar itu resolusi mereka teman-teman ya. Rosario adalah orang yang suka melakukan disinformasi ya teman-teman ya. Tanpa bukti, tanpa data, dengan yakin dia mengatakan bahwa Fufafa ada di balik dari Ceboker Nusantara katanya ya. YouTuber Nusantara diganti namanya dengan Ceboker Nusantara. Ya, kita tidak perlu emosi dengan hal itu karena kita sudah tahu, karena orang seperti dia teman-teman ya memang agak kurang ini cara ininya teman-teman. Ya. Nah, kenapa kita harus memberikan perlawanan terhadap lagu slang yang berjudul Republik Fufafa? Bukan berarti kita itu marah karena dia menciptakan lagu Republik Fufafa karena itu menyindir Gibran. Tidak, kita tidak meyakini, tidak mempercayai bahwa Fufafa adalah Gibran. Sama sekali tidak. Tapi kita melawan karena slang ini lewat lagunya Republik Fufafa, saya nggak tahu ini disengaja atau tidak disengaja, adalah mereka membuka gerbang teman-teman untuk para teroris ini. Orang-orang seperti Rosario ini nanti akan masuk untuk memperbesar isu tentang Fufafa yang dengan segala macam kebohongan mereka, fitnahan, tuduhan, dengan yakin mereka mengatakan 99,9% Fufafa adalah Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden hari ini. Ya, mereka akan menguatkan lagi soal Fufafa ini yang mereka akan pakai dengan isu ini untuk menyerang Mas Gibran lewat dengan isu ini, dengan resolusi memaksulkan wapres terpilih hari ini. Jadi lewat slang rilis lagu Fufafa itu menjadi ajang pembuka buat mereka untuk memperbesar isu ini di tahun 2026. Jelas sekali, sebelum slang merilis lagu Fufafa ini, sebelum slang merilis Republik Fufafa, sudah ada pernyataan dari Rismon Sianipar yang mengatakan bahwa resolusi 2026 maksulkan Gibran. Kita harus berjuang karena saya yakinnya Gibran akan menjadi presiden kalau kita tidak melawan, katanya. Makanya resolusi mereka 2026 maksulkan Gibran. Ya, lepas dari pernyataan tersebut, tiba-tiba di akhir tahun rilislah sebuah lagu Republik Fufafa dari slang. Mulai menjadi perbincangan hangat lagi Fufafa yang sebenarnya itu sudah mulai tenggelam karena isu ijazah palsu yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Ya, ijazah Pak Jokowi sudah mulai menemukan kebenarannya, sudah mulai dinyatakan kebenarannya kepada publik, yang akan membantah setiap tuduhan dan kebohongan mereka. Mereka akan pakai isu Fufafa lagi untuk menyerang Gibran di 2026 ini. Saya nggak tahu itu disengaja atau tidak, tapi semuanya connect, semuanya berkaitan teman-teman. Selain merilis Fufafa, ada resolusi dari Rosario yang sepakat dengan Rismon maksulkan Gibran 2026. Yang kemudian saya percaya ini akan menjadi langkah awal mereka untuk membesarkan lagi isu Fufafa dan kemudian menggiring opini sesat di tengah-tengah masyarakat bahwa Fufafa adalah Gibran. Itulah yang harus kita lawan teman-teman. Hadirnya seorang Panji ya teman-teman dengan dalam stand up komedi teman-teman ya, mengolok-olok presiden, wakil presiden, kemudian mendapatkan cuan dari stand up komedinya, yang kemudian dibalas dengan dipromosi lagunya oleh wapres. Ya teman-teman, makanya inilah yang harus kita lawan. Lepas dari tersebut teman-teman, tiba-tiba hadirlah ya, didukunglah sama Rosario untuk mendukung partai itu melakukan somasi terhadap ketua dari Ceboker Nusantara. Ya, saya pikir seperti Opung Parbela katakan, kita tuh nggak tahu YouTuber Nusantara yang naik level atau Partai Demokrat yang turun kasta. Ya,
Sebenarnya Partai Demokrat ataupun SBY ada beberapa pengamat yang mengatakan salah pilih lawan. Salah pilih lawan bukan berarti YouTuber Nusantara itu kuat, tapi salah pilih lawan karena seperti seorang yang berberat badan 150 kilo itu mau melawan orang yang berat badannya 50 kilo. Ibaratnya YouTuber Nusantara terlalu kecil lah untuk kalian perhitungkan. Apa sih kami ini? Apa sih YouTuber Nusantara? Seperti itu teman-teman ya. Tapi anyway, YouTuber Nusantara naik kelas. Luar biasa teman-teman. Itu berarti narasi-narasi yang kami bawa, sekalipun dianggap oleh sebagian kelompok kami itu kosong, tidak ada isi, tidak ada apa-apanya, tapi narasi yang kami bawa itu cukup menggelisahkan hati Presiden ke-6 Republik Indonesia. Ngeri kali kau bang. Iya, ngeri gimana kalau Ketua Agri Fanani itu kalau udah teriak, hiya, ketar-ketir lah kita pendengarnya. Teman-teman ya, inilah yang kita lihat perpolitikan yang terjadi. Ya, jadi yang kita lihat hari-hari ini itu semua saling berkaitan. Seperti dalam memasuki tahun 2026 akan ada gelombang isu yang besar, yang besarnya itu luar biasa untuk menyerang Gibran habis-habisan. Makanya semua pendukung Pak Jokowi, Laskar Gibran, apapun itu teman-teman namanya, semua pendukung Pak Jokowi Gibran harus bersatu. Karena mereka sudah memiliki agenda mereka untuk menjatuhkan Gibran. Karena mereka tahu betapa dekatnya Gibran dengan masyarakat Indonesia. Betapa potensi besar seorang Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka terlalu takut. Mereka terlalu tidak mau terima jika mereka yang mereka merasa diri mereka itu lebih pintar dari Gibran, merasa diri mereka lebih berpengalaman dan lebih pantas memimpin bangsa ini, kemudian Gibran lah yang akan memimpin Indonesia. Mereka tidak akan terima, makanya mereka mati-matian akan melakukan segala macam cara untuk menghalangi Gibran memimpin Indonesia. Makanya terciptalah agenda-agenda terstruktur teman-teman untuk melakukan satu langkah ini. Jika gagal mereka akan lakukan langkah selanjutnya untuk menciptakan segala macam hal untuk menyerang Gibran, untuk memaksulkan Gibran. Tapi mereka tidak sadari bahwa kekuatan Gibran ada kepada rakyatnya. Mereka tidak sadari bahwa kekuatan Pak Jokowi ada kepada rakyat yang begitu cinta kepadanya. Mereka dalam kehalusinasian mereka berpikir bahwa rakyat seperti biasa dalam mereka membawa narasi selalu pakai nama rakyat. Tapi mereka yang mereka lihat hanya di circle mereka sendiri saja. Sebagian kecil rakyat mereka dalam kumpulan mereka mengolok-olok dalam rapat-rapat, dalam meeting-meeting mereka yang hanya segelintir orang itu mengolok-olok presiden, ya, mengolok-olok Pak Jokowi, mengatakan Jokowi itu pengabdi jin dan hal-hal yang sangat-sangat tidak pantas untuk mereka sampaikan. Ya, mereka berpikir yang rakyat segelintir itu mewakili ratusan juta rakyat Indonesia yang menginjakkan kaki berdiri, yang mempunyai hak yang sama atas bangsa ini. Mereka tidak sadari bahwa rakyat Indonesia yang sebagian besar ratusan juta sampai hari ini, detik ini, itu mau berjuang untuk mengawal orang yang pantas, orang yang dizolimi, orang yang dibully habis-habisan oleh kelompok ini untuk terus menjadi pemimpin bangsa ini. Sebegitu takutnyakah kalian seorang Gibran Rakabuming akan memimpin bangsa ini? Takut mereka. Kecintaan rakyat kepada Gibran yang terpancar dari kunjungan dari satu daerah ke daerah yang lain membuat mereka ketar-ketir. Membuat mereka khawatir akan hari depan, akan hari esok, yang nantinya orang yang mereka benci, orang yang mereka tidak sukai, orang yang mereka pikir itu tidak pantas, orang yang plongo-plongo, mukanya muka ngantuk, orang yang mereka katakan itu belum bisa, tidak cukup berpengalaman, nanti akan berdiri menjadi memegang otoritas tertinggi atas bangsa ini. Ketakutan mereka adalah Gibran menjadi presiden. Yang selama ini berpikir bahwa saya yang lebih berpengalaman,
Saya yang lebih pantas, saya anak seorang ketua partai. Ya, saya tidak mau membiarkan ada seorang anak tukang kayu, ya, yang kelihatan tidak mempunyai kapasitas. Saya merasa lebih hebat untuk memimpin kami. Saya tidak akan rela. Saya akan pakai segala macam cara untuk menjatuhkannya. Itu kenyataan yang kita lihat, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, kenapa YouTuber Nusantara akan semakin solid 2026? Kami dikatakan ceboker Nusantara. Kami dikatai kosong, tidak ada isinya. Tapi ketua YouTuber Nusantara, Agri Fanani, hari ini semakin naik kelas di somasi partai besar, Partai Demokrat, SBY. Saya berterima kasih kalau tidak ada dukungan dari rakyat yang berjuang, yang mendoakan perjuangan YouTuber Nusantara hari ini, kami tidak akan kuat sampai hari ini. Semua karena doa kalian. Iringi kami YouTuber Nusantara untuk terus berjuang di 2026. Untuk terus melawan disinformasi, melawan hoax, teman-teman. Ya, karena banyak orang yang menertawakan juga IKN. Kemungkinan kami akan pergi ke IKN nanti, teman-teman. Tahun ini kami akan pergi berkunjung sowan ke Pak Jokowi. Kami akan pergi lagi ke IKN untuk membantah orang yang ketawain IKN hari ini, teman-teman. Isunya semakin berkembang lagi, menertawakan IKN, teman-teman. Ya, nanti kita akan coba tunjukkan kepada kalian semua. Dan hari Sebentar ya, saya tampilkan. Ya, coba kalian dengar dulu perbincangan dua orang ini yang menertawakan IKN. Nggak ada orang yang mau pergi ke IKN nantinya. Kenapa? Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Ya, Iya dong. Kalau ngapain? nggak, yang kan IKN menjadi ibu kota politik, tapi ibu kota pemerintahan, ibu kota budaya. Oke, dia mengatakan tidak ada orang yang akan pergi ke IKN nanti, Pak, ya. Nanti Vicky Himpong dan teman-teman YouTuber Nusantara, Opung Perbelak, Agri Fanani, Mas Black, Remaja Nang, Kairon Imam, siapa lagi teman-teman ya. Ada teman-teman juga Diandrana yang ada di IKN. Nanti semua teman-teman YouTuber Nusantara, tapi khususnya Vicky Himpong, akan live streaming langsung di sana. Kita lihat para pengunjung-pengunjung dari berbagai kota datang ke IKN. Biar kita patahkan statement orang-orang yang sombong itu, teman-teman. Ya, terus berjuang untuk menjadi bagian dari perjuangan kita melawan kebohongan. Bukan hanya Pak Jokowi saja yang akan kita bela. Bukan hanya Gibran saja yang akan kita bela. Kita menerima banyak fitnahan tahun 2025. Bukan berarti 2026 tidak akan difitnah. Bahkan fitnahan akan lebih gencar untuk menjatuhkan YouTuber Nusantara. Tapi kita akan lebih kuat, solid. Kita akan sepakat tahun ini untuk benar-benar maju melawan yang namanya hoax. Saya pamit, see you on the next video and God bless.